Ibu Dokter Ida Wati SSI MSI. Saya coba share screen terlebih dahulu untuk CV beliau. Baik, sudah terlihat ya di layar teman-teman. Nah, narasumber kita pada hari ini yaitu Ibu Dr. Idawati SSI MSI. Nah, selamat pagi Ibu. Kemudian beliau ini merupakan dosen ya dari program studi kimia di FMIPA kampus Udayana, Bali Bu ya. Kemudian berikut ada beberapa mata kuliah yang diampu, mulai dari metode pemisahan, analisis kimia instrumen, elektroanalisis, dan lain-lain. Dan beliau juga mengajar di S1 dan S2 juga nih di Udayananya. Kemudian ini untuk riwayat pendidikannya, S1-nya di Universitas Hasanuddin dengan bidang ilmu kimia, S2-nya di ITB, dan S3-nya juga di ITB dengan bidang ilmunya kimia ini semuanya. Jadi dari S1 hingga S3-nya linier nih, Ibu Dr. Irdawati. Kemudian berikut ada pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Saya sebutkan yang terbaru ini dari pembuatan karakterisasi dan validasi screen printed carbon electrode untuk analisis dopamin sebagai ketua nih pada tahun 2024 ya, tahun ini. Kemudian pengalaman Pengmas dalam 5 tahun terakhir, yang terbaru di tahun 2024 tentang implementation of green chemistry on conversion of organic waste to coenzyme, organic fertilizer and domestic wastewater treatment for communities in reducing of water pollution of Batur Lake in Kedisan Village, Kintamani, Bangli, Bali, Bu ya. Kemudian publikasi artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun terakhir ini cukup banyak ya. Ini ada hingga 15 di atas 10. Kemudian pemakalah seminar internasional, dan juga beliau sempat mendapatkan penghargaan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia ini pada tahun 2019. Nah, berikut CV atau perkenalan singkat mungkin ya yang dapat saya berikan kepada hadirin sekalian. Oke, baik. Jadi berikutnya kita simak ya paparan dari beliau, Ibu Dr. Idawati SSI MSI terkait topik kuliah umum elektrometri. Kepada Ibu Dr. Idawati, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Sains dan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bu Dr. Ance Murniati SSI MSI, Bapak Ibu dosen yang ikut bergabung pada kesempatan hari ini, dan adik-adik mahasiswa yang ikut dalam program ini ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sekedar sharing ya tentang elektrometri, khususnya untuk bidang khususnya untuk materi izin saya share screen ya. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu, sudah terlihat. Ya, baik. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang cyclic voltammetry. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan voltammetry. Apa itu voltammetry? Dari klasifikasi metode elektrokimia, ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dulu sebelumnya, bahwa dalam metode elektrokimia itu yang kita amati adalah sinyal. Sinyal itu apa saja? Bisa potensial listrik atau tegangan listrik, arus listrik, dan muatan listrik. Jadi ini yang kita amati dalam suatu reaksi kimia dalam bidang penelitian elektrokimia. Sinyal itu merupakan fungsi dari fenomena yang terjadi pada antarmuka larutan elektroda. Jadi dalam metode elektrokimia itu larutan yang diperlukan itu hanya sedikit saja. Kenapa? Karena reaksi yang teramati itu hanya yang berada pada antarmuka larutan elektroda. Sementara kita ketahui bahwa elektroda itu kan permukaannya sangat kecil. Bahkan ada yang satuan milimeter ya, biasanya satuan milimeter. Jadi hanya sedikit larutan saja yang diperlukan untuk pengukuran dengan menggunakan metode elektrometri ini. Contohnya adalah
konduktometri, yaitu hantaran listrik yang sebanding dengan konsentrasi ion terlarut. Jadi dalam suatu elektrokimia kita mereaksikan suatu zat A dengan zat B, kemudian kita ukur hantaran listriknya berapa. Nah, hantaran listrik yang terukur ini sebanding dengan konsentrasi ion terlarut. Ini untuk analisis kuantitatifnya. Contoh lain yang paling sering kita temui di lab adalah pH meter. pH meter itu merupakan salah satu aplikasi dari metode elektrokimia yang paling umum digunakan, yang mengukur konsentrasi ion hidrogen. Jadi dalam pH meter kan yang kita ukur itu adalah konsentrasi ion hidrogennya, jadi disebut sebagai pH ya, pada antarmuka larutan dan elektroda. Kita lihat pada elektroda pH itu ada bola-bola di ujungnya. Ya, bola-bola di ujungnya itu adalah membran gelas yang merupakan elektrodanya, elektroda kerjanya, kemudian elektroda pembanding ada di dalam. Jadi kalau kita mengukur dengan elektroda pH dalam pH meter itu sebenarnya ada 2 elektroda di situ. Ada elektroda kerja dan ada pembanding. Elektroda kerjanya adalah yang bulat ya, bulat-bulat di ujung gelasnya itu, kemudian elektroda pembandingnya ada di dalam tabung gelasnya. Pembagian metode elektrokimia di sini ada beberapa. Secara garis besarnya yang terjadi adalah reaksi pada antarmuka. Antarmuka apa? Yaitu antarmuka, elektroda, dan larutan. Metode antarmuka pada elektrokimia, reaksi elektrokimia dibagi 2 secara garis besar ya. Ada metode statis dan ada metode dinamis. Kalau metode statis itu selama pengukuran tidak ada terjadi perubahan arus listrik. Yang terjadi adalah perubahan tegangan listrik. Contohnya adalah potensiometri. Potensiometri itu kita misalnya tadi pH meter. Di pH meter kita bisa mengukur berapa tegangan listrik yang terjadi. Khususnya untuk pH meter yang ada ORP-nya, Oxidation Reduction Process. Jadi metode potensiometri adalah salah satu contoh untuk metode statis di mana tidak terjadi perubahan arus selama pengukuran. Kemudian metode dinamis itu selama pengukuran ada perubahan arus. Jadi arus tidak sama dengan 0. Arus yang terukur ya, metode dinamis. Ini ada 2, dibagi 2 lagi, ada yang potensial terkontrol, ada yang arus terkontrol. Di arus terkontrol itu ada yang disebut sebagai kulometri. Ya, kulometri kita mengukur muatan listriknya. Kemudian di potensial terkontrol dibagi 2 lagi, ada yang potensialnya bervariasi, ada yang potensialnya tetap. Kalau yang potensialnya tetap, metodenya disebut sebagai amperometri. Amperometri itu dari kata amper dan metri jadi pengukuran arus listrik. Kemudian ada kulometri potensial terkontrol. Kulometri mengukur muatan listriknya berapa. Kemudian metode dengan potensial yang bervariasi ini ada voltametri secara garis besarnya. Voltametri, kemudian dari voltametri ini terbagi 3 lagi. Ada yang larutan diaduk, ada yang larutan tidak diaduk, ya. Stir solution dengan stripping voltameter dengan question solution. Larutan diaduk, tidak diaduk, dan larutan diaduk dulu baru didiamkan. Jadi di antara diaduk dan tidak diaduk, keduanya dilakukan. Untuk yang larutan diaduk ini metodenya disebut sebagai voltametri hidrodinamik. Ini kita belum punya alatnya ya. Ini biasanya untuk rotating disk electrode. Jadi untuk elektroda yang berputar, jadi larutannya harus selalu diaduk. Kemudian dalam larutan yang tidak diaduk ada yang disebut sebagai polarografi dan voltametri elektroda yang stationary diam ya. Kemudian ada pulsa, voltametri pulsa, kemudian ada cyclic voltametri. Jadi cyclic voltametri di sini yang akan kita bahas pada hari ini adalah salah satu bagian dari metode voltametri dalam larutan yang tidak diaduk.
Jadi sebagian kecil saja ya. Jadi voltametri ini sangat luas sekali perkembangannya karena metodenya banyak, kemudian banyak yang bisa kita lakukan untuk memodifikasi metode-metode tersebut. Khusus ya kita masuk ke topik metode voltametri. Di sini metode CV ini secara garis besar, secara luas digunakan untuk analisis kualitatif, ya. Tetapi jarang metode voltametri siklik itu digunakan untuk analisis kuantitatif, hanya kualitatif, ya. Informasi yang bisa diperoleh dari hasil analisis menggunakan voltametri siklik ini adalah termodinamika reaksi dari proses reaksi redoks, ya. Kinetikanya seperti apa, baik itu dalam reaksi yang homogen ataupun heterogen. Jadi itu termodinamikanya, kinetikanya, dan reaksi transfer elektron untuk senyawa-senyawa yang homogen atau heterogen. Kalau homogen berarti ininya sama ya, zatnya sama, kalau heterogen itu berbeda. Untuk CV ini biasanya merupakan metode pertama yang kita gunakan sebagai uji pendahuluan dalam menguji suatu analit yang ingin kita tentukan. Ataukah ingin mengkarakterisasi elektroda yang kita buat. Karena dalam metode voltametri ini kan pengembangan metode ya. Kita memodifikasi elektroda-elektroda itu, kemudian setelah itu kita karakterisasi apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Ya, sudah sesuai dengan syarat yang di dalam metode elektrokimia. Kemudian metode CV ini juga digunakan untuk menentukan berapa sih sebenarnya potensial reduksi atau oksidasi dari suatu spesies elektroaktif, yaitu analit yang ingin kita tentukan. Walaupun misalnya di dalam textbook itu ada nilai E0, yaitu potensial reduksi standar dari suatu senyawa-senyawa yang bisa teroksidasi atau tereduksi, tetapi itu pada kondisi standar. Kalau kita menggunakan elektroda yang berbeda ataupun dengan menggunakan pelarut yang berbeda, maka potensial reduksi standarnya itu akan bergeser. Jadi kita menggunakan metode CV ini untuk menentukan berapa sebenarnya potensial oksidasinya, berapa atau potensial reduksinya, sehingga kita bisa gunakan sebagai patokan untuk melaksanakan percobaan berikutnya. Eksitasi sinyal di dalam voltametri siklik, kita lihat di sini seperti gambar segitiga ya. Jadi ini plot antara waktu, kita lihat antara yang gambar di atas, ini plot antara potensial dengan waktu. Garis yang ke atas ini adalah oksidasi, forward scan, kemudian garis yang ke bawah reduksi. Jadi zat-zat ya yang bisa atau spesies yang bisa dianalisis dengan metode elektrokimia itu harus bisa teroksidasi atau tereduksi atau keduanya. Kalau tidak bisa teroksidasi atau tereduksi, misalnya senyawa-senyawa organik yang berikatan kovalen, itu tidak bisa teroksidasi atau tereduksi kecuali mempunyai gugus-gugus yang bisa dioksidasi atau direduksi, ya gugus-gugus fungsi. Nah, pada umumnya untuk metode voltametri ini yang digunakan untuk pengukuran senyawa-senyawa anorganik. Ada beberapa senyawa organik tapi sinyalnya rendah. Jadi kita perlu untuk memodifikasi suatu elektroda supaya sinyalnya menjadi lebih baik ya. Eksitasi sinyal dari metode voltametri siklik ini kita lihat kalau garisnya ke atas itu adalah oksidasi, kemudian ke bawah reduksi, ke atas oksidasi lagi, reduksi, oksidasi, reduksi. Jadi satu segitiga ini satu siklus. Jadi yang disebut sebagai satu siklus adalah satu oksidasi, satu reduksi. Nah, kadang kita kalau mau menentukan kinetika atau termodinamika suatu reaksi, siklusnya itu tidak hanya satu, siklusnya bisa 2, bisa 3, bahkan bisa sampai 10. Jadi dari perubahan puncak-puncak selama siklus tersebut, dari siklus tersebut itu bisa kita tentukan apakah laju reaksinya itu
stabil atau tidak, reaksinya bisa terjadi secara cepat atau lambat dan sebagainya ya, tergantung dari informasi apa yang ingin kita cari. Yang di atas adalah eksitasi sinyalnya plot antara potensial dengan waktu. Kemudian ketika pengukuran potensial ini akan ketika scanning dengan potensial tertentu, dengan waktu scan rate tertentu, atau laju pindai tertentu, ini akan dihasilkan arus. Seperti yang gambar di bawah. Di bawah ini adalah contoh voltamogram dari suatu reaksi yang reversible. Artinya reversible, reaksi yang dapat balik, kita oksidasi, kemudian dalam bentuk teroksidasi bisa direduksi. Atau sebaliknya, dalam bentuk teroksidasi kita reduksi menjadi dalam bentuk tereduksi, setelah terbentuk tereduksi kita balik lagi. Jadi kalau di-scan ke atas dia teroksidasi, dilihat gambarnya di bawah, yang dari kiri ke kanan. Ya, berarti dari kiri ke kanan ini reaksi oksidasi, anodik A itu anodik, kemudian C itu katodik. Reaksi reduksi yang ke bawah. Nah, puncaknya disebut IPA, arus puncak anodik, artinya arus puncak oksidasi, berapa tinggi arusnya, atau arus yang terbentuk dari reaksi oksidasi spesies elektroaktif yang kita ukur. Kemudian kita plot ke bawah berapa potensial oksidasinya, EPA. Ini potensial puncak anodik. Ini berapa? Karena ini adalah plot antara potensial dengan arus. Potensialnya ini dari mana? Dari atas di sini. Ya, dari eksitasi dari sini di atas sinyalnya. Ya. Kemudian untuk reaksi reduksinya sama, cuma reaksi reduksinya itu ke bawah. Jadi tinggi dari baseline, jarak dari baseline ke puncak di bawah ini adalah arus puncak anodik. Sedangkan potensialnya disebut sebagai puncak potensial puncak katodik ya kalau ke bawah. Kalau ke atas karena reaksi oksidasi disebut sebagai anodik, yang ke bawah reaksi reduksi disebut sebagai katodik. Nah, ini ada kesepakatan tandanya supaya kita sepakat bahwa tanda positif itu apa, negatif itu apa ya. Dua konvensi di dalam literatur, ada dua sistem untuk penandaan. Ada yang di sistem Amerikan dengan sistem IUPAC. Kalau Amerikan itu plot katodik itu bernilai positif. Jadi untuk arus katodik itu bernilai positif, sedangkan yang negatif itu anodik itu negatif. Ya. Kita lihat di gambar di bawahnya yang American style. Kalau yang tadi scanningnya dari kiri ke kanan, ini min 100 sampai 600, ini dari kecil ke besar. Berarti oksidasinya di atas, reduksinya di bawah. Kalau sistem American, dia terbalik. Ini contoh dari 0,8 sampai 0,4. Dari kiri ke kanan itu makin kecil. Makin kecil. Jadi kebalik. Kalau yang tadi oksidasinya di atas, kalau sistem American ini oksidasinya di bawah, kemudian reduksinya di atas. Kalau sistem IUPAC seperti yang tadi ya, kebalikan dari sistem American. Kalau sistem IUPAC oksidasinya di atas, reduksinya di bawah. Nah, ini tergantung dari alat yang kita pakai. Apakah buatan Amerika ataukah buatan selain Amerika. Jadi ada dua penandaannya. Kita lihat di sini bagaimana terbentuknya sinyal di dalam voltametri siklik. Kita lihat di sebelah kanan bentuk segitiga ini. Sinyalnya, eksitasi sinyalnya. Kemudian yang di bawah adalah voltamogramnya. Ya, voltamogram. Jadi contoh di sini adalah ini dari kita lihat skalanya di bawah, potensialnya itu dari tinggi ke rendah.
Berarti ini sistem American karena referensinya adalah buku dari Amerika ya, jadi dia sistemnya pakai sistem Amerika. Ini contoh untuk voltametri siklik dalam larutan yang tidak diaduk dengan bentuk eksitasi sinyal bentuk segitiga. Kemudian yang di bawah ini adalah bagaimana proses terbentuknya puncak. Kita lihat di sini. Maaf. Di sini ada titik-titik ya, bisa kita lihat ada A, B, C, D, dan seterusnya. Larutannya adalah larutan ujinya, biasanya standar dalam karakterisasi suatu elektroda di dalam metode voltametri itu adalah K3 FeSN6 atau K4 FeSN6. Kalau K3 FeSN6 di sini Fe-nya itu bermuatan 3+, kita reduksi menjadi Fe yang bermuatan 2+. Jadi reaksi reduksi. Reduksi kalau sistem Amerika itu di atas ya, jadi berarti mulai dari kiri ke kanan. Kita lihat di bagian A ini ada sedikit dari titik 0 ini pada saat mulai scanning itu dia di bawah 0. Kemudian mulai di scanning, di scan ya, diukur itu harusnya naik sedikit. Naik sedikit di sini karena dia berada awalnya itu di negatif. Negatifnya ini kenapa? Karena ada oksidasi air. Karena pelarut yang digunakan adalah pelarut air. Jadi ada H+ dengan OH- di dalam pelarutnya. Ada sedikit oksidasi dari OH- menjadi oksigen O2 ya, menjadi O2. Kemudian setelah naik mencapai titik 0, maka ini di scan dia akan lurus, masih lurus. Artinya kalau garisnya masih lurus ini belum ada reaksi redoks ya. Belum ada reaksi yang terjadi, lurus saja. Artinya ketika kita memberikan tegangan listrik ke dalam larutan, analit yang ada di dalam larutan itu tidak ada yang teroksidasi maupun tereduksi. Jadi dia menghasilkan garis lurus. Tidak ada arus yang terjadi antara titik A dan B, yaitu dari potensial 0,7 volt sampai dengan 0,4 volt, yang berarti tidak ada zat yang tereduksi atau teroksidasi yang ada di dalam rentang potensial pengukuran. Kemudian di potensial 0,4 volt ini sudah mulai terjadi kenaikan arus. Mulai terjadi kenaikan arus. Kenapa? Karena ada sudah terjadi reaksi reduksi pada katoda. Yang tereduksi adalah Fe3+, analitnya kan Fe3+ ya, K3 FeSN6 ini adalah garam kompleks ya, garam kompleks ligannya adalah sianida, kemudian kationnya K+ dengan atom pusat Fe3+. Direduksi ini Fe3+ direduksi menjadi FeCN6 4- dari Fe3+ menjadi Fe2+. Tereduksi. Jadi terjadi ada reaksi reduksi, berarti ada kenaikan ini, ada perubahan arus ya, ada kenaikan arus. Kemudian pada potensial ini dia terjadi antara titik B dan D terjadi peningkatan arus yang sangat cepat pada permukaan elektroda. Jadi pada permukaan elektroda yang awalnya ada Fe3+ tereduksi menjadi Fe2+. Fe2+ ini makin lama makin banyak. Sementara Fe3+ karena tereduksi makin lama makin sedikit. Jadi yang Fe2+ yang terbentuk makin banyak. Jadi puncaknya meningkat. Pada titik tertentu di EPC ini semua Fe3+ yang berada di permukaan elektroda itu sudah tereduksi menjadi Fe2+. Jadi sudah mencapai puncak sehingga walaupun di scanning diberikan potensial lagi, itu arusnya akan menurun. Kenapa? Karena yang ada di permukaan elektroda itu sudah habis, Fe3+ itu sudah habis tereduksi menjadi Fe2+. Jadi dia turun. Sehingga diperoleh EPC dan IPC. IPC itu adalah arus puncak katodik dan EPC adalah potensial puncak katodik. Titik D ke F. Titik D ke F ini turun.
karena sudah tidak ada lagi di permukaan elektroda yang tereduksi, jadi dia arusnya turun sampai dengan di mana kita mau membalik. Jadi kalau sudah turun sudah berarti sudah selesai reaksi reduksinya. Ya kita balik tadi reaksi reduksi, nah kita balik oksidasi kembali. Kita oksidasi kembali tadi yang sudah tereduksi. Jadi Fe3+ direduksi menjadi Fe2+, kemudian namanya siklus, jadi dia balik lagi Fe2+ dioksidasi kembali menjadi Fe3+. Jadi balik seperti ke keadaan semula, ya. Di arus secara di titik D dan F ini arus meningkat pada permukaan lapisan difusi. Tetapi sudah melewati arus ya, sudah melewati arus puncak. Jadi walaupun diberikan potensial tidak meningkat lagi arusnya, tetapi dia akan turun. Tapi di sini ada namanya overpotensial, overvoltage. Walaupun diteruskan sampai misalnya ini min 0,2 ya, diteruskan sampai min 0,3, 4 dan seterusnya itu dia akan lurus ya, tidak ada puncak lagi. Kemudian scan balik. Kita scan balik reaksi oksidasi karena tadi reduksi di atas. Nah, ini masih belum ada puncak karena belum mencapai potensial reduksinya. Nah, di scan lagi akan terbentuk, ini akan turun arusnya dengan nilai yang besar ya, dari titik F ke J. Ini J paling bawah, ini adalah puncak atau arus puncak oksidasi ya, karena oksidasinya di bawah ini ya, anodik ya. Kemudian kalau sudah habis Fe3+ tereduksi Fe2+ yang ada di permukaan elektroda tadi yang menjadi dioksidasi kembali menjadi Fe3+, maka arusnya akan naik kembali mendekati 0. Jadi mekanisme terbentuknya puncak di dalam voltametri siklik itu kira-kira seperti ini ceritanya ya, jalan ceritanya. Jadi kita bisa menentukan di sini EPA, EPC, kalau EPC itu potensial puncak katodik, IPC adalah arus puncak katodik, kemudian EPA adalah arus potensial puncak anodik, dan IPA adalah arus puncak anodik. Kalau EPA potensial puncak anodik. Ya. Informasi yang penting kita catat ketika melakukan suatu percobaan dengan voltametri siklik adalah seperti yang saya sebutkan tadi adalah IPA, IPC, arus puncak katodik atau arus puncak reduksinya berapa, IPA kemudian yaitu arus puncak anodiknya berapa, EPC potensial puncak katodik atau potensial puncak reduksi, dan EPA potensial puncak anodik. Nah, ini data yang kita peroleh dari voltametri siklik ini, dari voltamogramnya. Pertama kita tentukan delta EP. Delta EP itu adalah selisih antara potensial puncak anodik dan katodik. Nilainya itu sama dengan 0,059 per N. Jika N sama dengan di mana N sama dengan jumlah elektron dalam reaksi. Jika kita menemukan selisih antara potensial puncak anodik dan katodiknya itu adalah 59 milivolt, maka elektron yang terlibat dalam reaksi redoks itu adalah 1. Kalau misalnya separuhnya 0,3 misalnya, 0,03 atau 30 milivolt selisihnya, maka elektron yang terlibat dalam reaksi redoks itu adalah 2. Ya, jadi di sini kita bisa menentukan berapa elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Dari bentuknya juga kita bisa menentukan apakah reaksinya itu dia reversible atau irreversible. Kalau ada puncak oksidasi dan reduksi yang berdekatan, maka reaksinya adalah reversible, artinya dapat balik. Kalau ada dua puncak oksidasi dan reduksi tapi jaraknya jauh, maka tidak disebut sebagai irreversible,
Misalnya jaraknya itu 100 milivolt. Ini kita lihat di sini dari 0,2 sampai berapa ini. Dekat. Ini dekat ya. Jadi ini reversible. Kalau misalnya jauh, misalnya di sini puncak reduksinya itu di 0,2, kemudian oksidasinya itu di 0,6 misalnya. Itu kan jauh. Jadi tidak disebut sebagai reaksi reversible, tetapi quasi reversible. Quasi, quasi ya tulisannya, QUASI, quasi reversible. Kalau dalam dalam voltametri siklik, voltamogramnya itu kita hanya mendapatkan satu puncak saja, puncak oksidasi saja, atau puncak reduksi saja. Misalnya ada puncak oksidasinya tetapi reduksinya lurus, atau oksidasinya lurus tetapi reduksinya ada puncak, itu disebut sebagai irreversible. Jadi dari bentuknya kita sudah bisa menentukan suatu reaksi yang terjadi itu apakah reversible, quasi reversible, atau irreversible. Kalau quasi reversible itu sebenarnya reversible, tetapi membutuhkan waktu yang lama, tidak tidak langsung teroksidasi, tidak langsung tereduksi, membutuhkan waktu yang lama. Ya. Artinya laju reaksinya lambat. Yang kedua, informasi yang kedua adalah E0 atau midpoint. Midpoint itu adalah potensial puncak anodik ditambah dengan potensial puncak katodik dibagi 2. Berapa nilainya? Itu adalah midpoint-nya. Namanya midpoint adalah setengah ya. Setengah dari potensi oksidasi reduksi. Informasi apa yang kita peroleh dari midpoint ini? Yaitu dalam analit itu jumlah yang teroksidasi atau konsentrasi yang teroksidasi itu sama dengan konsentrasinya dengan yang tereduksi. Bentuk teroksidasi sama dengan yang tereduksi. Jadi disebut sebagai midpoint. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan koefisien difusi. Koefisien difusi ini untuk menentukan laju reaksinya. Apakah dia cepat atau lambat. Dari bentuknya juga kita sudah bisa tadi menentukannya. Reaksinya kalau puncaknya langsung 2 berdekatan itu reaksinya cepat. Tapi puncaknya 2 yang berjauhan itu reaksinya lambat. Nah dari koefisien difusi ini kita bisa melihat kecepatan reaksinya dan laju ion di permukaan elektroda. Kadang ada ion yang pergerakannya lambat, ada ion yang pergerakannya cepat. Ini rumus Rendrich-Sevcik ya. A itu ada luas permukaan elektroda di cm². C konsentrasi satuan milimolar. Kemudian ini laju pindai atau scan rate. Satuannya volt per detik. Kemudian koefisien difusi. Nah ini yang kita tentukan. Berapa koefisien difusi dari ion-ion di permukaan elektroda. Ini satuannya adalah cm² per detik. Cm² kan satuan luas ya. Jadi ion-ion itu akan bergerak ke segala arah. Jadi berapa jarak pergerakan ion-ion itu per detik di permukaan elektroda. Jadi dari data ini, dari 4 data ini, EPC, IPA, EPC, dan EPA, kita dapat menghitung potensial standar untuk setengah reaksi. Artinya oksidasi saja dan reduksi saja. Atau reduksi saja. Kemudian jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks, ya oksidasinya berapa, reduksinya berapa elektron yang terlibat. Kemudian koefisien difusi, bagaimana kecepatan pergerakan ion-ion di permukaan elektroda. Kemudian reversibilitas dari reaksi. Apakah reaksinya itu bisa dapat balik ataukah reaksinya itu tidak dapat balik dari data ini. Jadi sederhana pengerjaannya, datanya juga sederhana, tetapi informasi yang bisa kita peroleh itu banyak ya. Nah, ini bentuk dari voltamogram siklik. Kalau dalam spektro kita sebut sebagai spektrum, kalau di kromatografi kita sebut sebagai kromatogram. Nah, kalau di voltametri kita sebut sebagai voltamogram. Ya, jadi dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui metode apa yang digunakan. Ini adalah plot antara arus dengan potensial. Ini tadi gambarnya sama ya, oksidasi ini dari negatif
Positif. Ya, berarti ini dari negatif ke positif, berarti yang di atas oksidasi, yang di bawah reduksi. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Bagaimana cara terbentuknya puncak oksidasi dan cara terbentuknya puncak reduksi. Nah, ini di sini ada arus Faraday. Arus Faraday dan non Faraday ya. Ada kalau arus Faraday itu arus yang terbentuk dari reaksi redoks. Jadi bentuknya seperti ini tadi untuk penentuan IPA, IPC, EPA dan EPC. Untuk menentukan reversibilitas sistem ini bisa untuk sistem reaksi yang reversibel, koefisien difusi bisa ditentukan dengan menggunakan persamaan Rayleigh-Shevchik. Nah, ini hanya untuk yang reversibel. Untuk yang yang dapat balik reaksinya ya. Rumusnya adalah ini. Ya, jadi di sini nanti ada data ya, mungkin mahasiswa bisa nanti belajar menentukan ya cara menentukan koefisien difusi. N adalah jumlah elektron, kemudian A adalah luas area elektroda, biasanya bentuk bulat ya. Elektroda itu berbentuk bulat, diameternya berapa, kemudian kita hitung luasnya berapa. Kemudian C adalah konsentrasi larutan, satuannya milimolar atau mol per mililiter. Kemudian D koefisien difusi dan V adalah laju pindai, satuan mol per detik. Ini tadi potensial formal, pemisahan puncak, dan potensial setengah gelombang. Ini tadi yang midpoint ya, midpoint. Potensial setengah gelombang itu adalah di sini diketahui berapa pada potensial berapa konsentrasi ion dalam bentuk teroksidasi dan tereduksi itu sama di dalam larutan. Nah, ini tadi yang sedikit saya singgung tentang irreversible dan quasi-reversible. Ini contoh dari voltamogram siklik untuk yang irreversible ini A, yang hanya puncak oksidasi saja. Kemudian yang quasi-reversible itu ada oksidasi, ada reduksi tetapi jaraknya jauh. Nah, untuk menghitung koefisien difusi dari reaksi yang tidak reversible atau irreversible dan quasi-reversible itu ada faktor koreksinya. Berbeda sedikit dengan Rayleigh-Shevchik untuk menentukan koefisien difusi dari reaksi yang reversible. Di sini ada alfa. Ya, ada alfa. Sama untuk menghitung misalnya kita menghitung pH asam lemah, basa lemah itu kan ada pKa, pKb. Kalau di sini karena reaksinya tidak reversible maka ada nilai alfanya. Nah, kita ke peralatannya, ke selnya, ke sel elektrokimia. Di sini ada generatornya tadi, generator function yang ini ya, terbentuknya sinyal, eksitasi sinyal, kemudian ini adalah voltamogramnya. Ini contoh model untuk epsilon ya. Karena ada berbagai macam merek alat. Di sini potensiostatnya ada konverter. Jadi konverter itu mengkonversi dari bentuk sinyal di sini di antarmuka reaksi elektroda itu kan yang terdeteksi di situ sinyal, kemudian diubah menjadi bentuk digital di antarmuka yang reaksi redoks yang terjadi di antarmuka antara elektroda dan larutan itu akan menghasilkan sinyal. Sinyal ini yang dikonversi menjadi digital data-data dalam bentuk angka oleh konverter. Elektrodanya ada 3, ada C, W, dan R. C itu adalah counter electrode, elektroda lawan. W adalah working electrode, dan R adalah reference electrode. Reference ini yang biasa kita gunakan itu ada 2 macam ya. Ada SCE, saturated calomel electrode atau elektroda calomel jenuh, dan elektroda AgAgCl. Sedangkan elektroda counter itu elektroda lawan. Ini harus materialnya inert. Apakah itu karbon ataukah platina, kawat platina. Karbon bisa
kita gunakan misalnya isi dari baterai, itu akan ada karbon di tengahnya itu. Itu karbon yang mempunyai konduktivitas yang bagus ya. Konduktivitas yang baik ya. Kemudian workingnya, nah ini kita bermain di sini di working. Mau apa bentuk elektroda kerjanya? Apakah elektroda karbon, ataukah elektroda emas, ataukah platina, ataukah tembaga, besi. Nah ini tergantung dari kita mau menggunakan apa. Jadi antara counter dengan working ini dia lawannya. Kalau di workingnya reduksi, maka di counternya oksidasi. Ya, jadi selalu ada reaksi oksidasi reduksi di sini ya, dan akan terukur arusnya nanti. Nah di sini ada di purging dengan gas nitrogen. Fungsinya adalah untuk mengusir oksigen yang ada di dalam larutan, oksigen terlarut. Karena kita menggunakan air itu kan pasti ada DO ya, dissolved oksigen, yang ada oksigen terlarut di dalam air pelarutnya. Nah, oksigen itu bisa teroksidasi atau tereduksi pada potensial kerja kita. Kita scan-nya dari potensial berapa sampai berapa, oksigen bisa teroksidasi atau tereduksi pada potensial tersebut. Jadi akan menghasilkan puncak. Sementara analit kita bukan oksigen. Jadi oksigen ini dianggap sebagai impurities atau pengganggu. Jadi harus dikeluarkan dulu. Cara mengeluarkannya dengan menggunakan gas nitrogen. Nah, di sini ada pertanyaan, Kak. Dari berat molekul oksigen itu adalah 16 kali 2, 32 ya gram per mol. Sementara nitrogen hanya N2 itu 24 ya. Lebih kecil nitrogen berat molekulnya dibandingkan dengan oksigen, gas oksigen. Tetapi mengapa bisa mengusir oksigen, gas oksigen? Karena di sini gas nitrogen ini kita masukkan dengan tekanan tinggi. Jadi menggunakan pipa kapiler atau selang kapiler yang terbuat dari teflon ya, yang tahan tekanan tinggi. Kemudian ujungnya kita taruh di bagian bawah di dasar larutan, sehingga oksigen yang ada di dalam larutan ini akan terusir keluar, diusir oleh gas nitrogen. Jadi pada saat pengukuran tidak ada gangguan oksidasi atau reduksi dari H+ dan OH- yang ada di dalam bukan gas oksigen yang ada di dalam larutan. Ya, karena kalau pelarutnya air ya pasti ada H+ OH- ya. Nah, ini bentuk sel elektrokimianya. Sistem 3 elektroda. Ya. Nah, ini mungkin untuk latihan ke adik-adik mahasiswa bagaimana cara menghitung tadi yang 4 ya. Ini adalah contoh voltamogram siklik untuk pasangan reaksi redoks yang reversibel. Hitung jumlah elektron yang ditransfer dan potensial formal dari pasangan reaksi redoks. Diketahui potensial puncak anodiknya adalah 0,555 atau 555 milivolt dan potensial puncak katodiknya adalah 0,495. Ya. Jadi ini mengikuti rumus yang tadi ya. Berapa hasilnya? Ini contoh misalnya ada data seperti ini. Nah, ini perhitungannya sederhana. Jumlah elektron yang terlibat adalah N sama dengan 0,059 per delta EP. Jadi kita hitung dulu delta EP-nya tadi ya berapa. Delta EP adalah selisih puncak katodik dengan anodik. 0,555 dikurang 0,495. Ini berapa? Kemudian 0,059 dibagi selisihnya dapat 0,983 dibulatkan menjadi 1. Karena elektron kan tidak ada yang setengah. Jadi
dibulatkan menjadi satu. Berarti dalam reaksi redoks ini jumlah elektron yang terlibat adalah 1. Kemudian potensial formal E0, artinya ini potensial setengah ya. Midpoint, kita tentukan midpointnya berapa, itu jumlah oksidasi reduksi, potensial oksidasi reduksi dibagi 2. Dapat 0,525 volt atau 525 milivolt. Artinya pada potensial ini konsentrasi ion spesies elektroaktif yang ada di dalam larutan itu yang bentuk teroksidasi dan bentuk tereduksinya sama konsentrasinya. Nah, kita lanjut ke koefisien difusi. Ya, koefisien difusi. Karena tadi kan banyak disinggung tentang koefisien dengan difusi ya. Ini ada perhitungan koefisien difusi. Karakteristik puncak dalam voltamogram siklik itu disebabkan oleh pembentukan lapisan difusi pada permukaan elektroda. Jadi reaksi hanya terjadi di permukaan elektroda saja dengan lapisan yang sangat tipis. Dengan lapisan yang sangat tipis ya. Hanya dalam satuan mikron ya. Mikrometer lapisan larutannya. Jadi walaupun kita menggunakan larutan yang banyak, larutan itu tidak ini ya boros jadinya karena yang bereaksi hanya yang ada di permukaan elektroda yang berada pada lapisan difusi. Gradien konsentrasi untuk analit menunjukkan efek difusi dan konveksi sebagai metode transport massa. Nah, kita lihat di sini ada lapisan difusi, ini konsentrasi analit, ini plot antara konsentrasi analit dengan jarak dari permukaan elektroda. Jaraknya di sini ada, ini dalam satuan mikron ya, ini sangat tipis, kemudian ini konsentrasi analit. Jadi bisa dilihat di sini, makin jauh jaraknya dari permukaan elektroda, ini, maka ini konsentrasi analis di sini cenderung konstan, artinya tidak berpengaruh ke pengukuran. Pada jarak tertentu saja, yaitu pada lapisan difusi, ini ada terjadi peningkatan konsentrasi analit di sini ya. Peningkatan atau penurunan, kalau misalnya ya teroksidasi atau tereduksi. Kemudian di sini ada konveksi, yaitu arus yang terbentuk karena adanya pergerakan larutan ya. Misalnya larutannya diaduk, itu akan menghasilkan arus konveksi. Ini contoh untuk menentukan koefisien difusi. Ini adalah voltamogram larutan K3FeSN6 dengan konsentrasi 0,2 milimolar. Jumlah elektron yang terlibat, ferrosen ya maaf. Ferrosen, ini rumusnya ferrosen ya. Ferrosen dengan jumlah elektron yang terlibat itu adalah 1, diameter elektroda yang kita gunakan itu adalah 3 mm. Jadi kecil ya, karena permukaan elektroda itu memang kecil-kecil. Ini larutannya 1 konsentrasinya, tetapi ketika kita mengukur, kita membuat variasi laju pindai. Mulai dari 50 mV, 100 mV, sampai dengan 500 mV. Diperoleh arus yang berbeda-beda. Jadi di sini laju pindai mempengaruhi arus yang kita peroleh. Makin tinggi, makin cepat laju reaksi, makin cepat laju pindainya atau scanningnya, maka arus yang terbentuk makin tinggi. Arus puncak yang terbentuk makin tinggi. Nah, dari puncaknya kita bisa lihat seperti ini. Tetapi karena ini senyawanya sama, maka puncaknya ini pada potensial yang sama, muncul pada potensial yang sama ke bawah ya. Baik oksidasi maupun reduksi. Hanya tingginya saja yang berbeda. Ya, berarti ini pengukurannya stabil ya. Untuk analit ferrosen. Nah, kalau ini dimasukkan ke dalam persamaan Rayleigh-Shevchik,
Kita buat plot dulu antara akar pangkat 2 dari laju pindai, yaitu akar scan rate, karena di sini di random septiknya kan ada V pangkat setengah. Jadi akar pangkat 2 dari V, kemudian sumbu Y-nya adalah arus dari hasil pengukuran tadi. Jadi ini kita konversi dulu menjadi volt per detik. Jadi 50 ini menjadi 0,05 volt per detik, kemudian akar pangkat 2 dari 0,05 dapat nilai seperti ini. Ini di sini, kemudian yang scan rate berikutnya 100 berarti 0,1 volt, akar pangkat 0,1. Akar 0,1 ya, akar pangkat 2. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan 0,5 di akar pangkat 2 dapat data seperti ini. Ini kemudian arusnya dibuat plot dengan arus terukur. Dapat kurva regresi linier. Nah, ini kita hitung kemiringannya berapa, persamaan garisnya berapa. Persamaan garis lurus adalah Y sama dengan A plus BX. Jadi, kita bisa menentukan B-nya itu adalah Y per X, arus per akar pangkat 2 dari scan rate. Jadi, kita sudah dapat di sini IPA per V setengah itu nilainya dari nilai B, kemiringan garis. Kemudian ini tetapan N kita sudah ketahui tadi 1, A ini adalah luas permukaan elektroda tadi 3 mm. 3 mm itu 0,3 cm. Kemudian kita hitung luasnya pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat atau 22/7 kali 0,3. Dapat nilai berapa di sini ya? Ini 0,07065. Kemudian C-nya sudah diketahui 0,2 milimolar. Jadi nilai koefisien difusi, nilai D ini bisa dihitung. Jadi sama dengan 1,84 kali 10 pangkat min 4 cm kuadrat per detik. Artinya pergerakan ion di permukaan elektroda itu adalah 1,84 kali 10 pangkat min 4 cm kuadrat ya. Sentimeter bujur sangkar per detik ya pergerakan ionnya. Nah, ini kita bisa cross check apakah pengukuran ini valid atau tidak dengan cara kalau yang ini tadi adalah variasi scan rate dengan satu jenis konsentrasi. Nah, kita bisa validasi ini, cross check hasilnya untuk menghitung nilai D-nya dengan konsentrasi yang bervariasi scan rate yang tetap. Jadi yang kita variasikan adalah konsentrasinya. Yang kita variasikan adalah konsentrasinya, scan rate-nya tetap. Ya, seperti ini. Ini konsentrasinya yang bervariasi. Arus yang terbentuk juga bervariasi. Ini masih senyumnya masih sama dengan yang tadi ya. Diameter elektroda sama. Scan rate-nya 100 mV per detik sama dengan 0,1 volt per detik. Kemudian akar pangkat 2 dari itu. Nah, datanya seperti ini kita ini ya cross check hasilnya itu valid atau tidak yang tadi ya. Ya kalau yang tadi yang kita variasikan adalah laju pindainya, kalau yang ini pada konsentrasi tetap, kalau yang sekarang kita variasikan konsentrasinya dengan laju pindai yang tetap. Ya hasilnya seperti ini. Jadi C di sini berapa? Kalau C kan ya tetap ya konsentrasinya berapa? Dari berapa tadi konsentrasinya? 0,05, 0,1, 0,2 dan seterusnya tidak berubah. Kemudian arus yang terbentuk berapa? Kemudian dibuat plot sehingga dapat diperoleh di sini persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus Y sama dengan 15,58 plus 80,17 X. Ini adalah A plus BX ya. Jadi B-nya 80,17. Ini adalah Y per X. IPA per C. IPA per C adalah nilai B.
Sehingga nilai kita substitusi nilai N-nya 1, nilai A-nya itu adalah 0,07065, kemudian nilai V setengahnya tadi 0,1 ya. 0,1 volt per detik akar pangkat 2 dapat 0,316 sehingga nilai D bisa dihitung. Nah, ini hasilnya sama. Artinya hasil pengukuran menggunakan elektroda yang kita buat itu hasilnya valid dan bisa digunakan untuk percobaan berikutnya. Jadi untuk karakterisasi ya, untuk menentukan karakter elektroda apakah dia sudah memenuhi syarat atau belum, apakah sudah bisa digunakan untuk percobaan berikutnya atau eh, masih perlu kita ganti atau kita mungkin kurang polish atau apa ya. Jadi ada suatu perlakuan mungkin yang belum bagus sehingga hasilnya tidak bagus. Ya. Ini cara untuk karakterisasinya. Ya. Ya, ini untuk voltametri siklik dan karakterisasinya. Sedangkan aplikasinya sama saja dengan ini untuk karakterisasi. Kita membuat larutan untuk analisis kuantitatifnya ya, tapi jarang digunakan untuk analisis kuantitatif siklik voltametri siklik itu. Kenapa? Karena arus reaksi redoks itu hanya dari arus difusi, sementara arus itu ada 3 macam ya, transport massa ada 3 macam. Ada difusi, ada migrasi, ada konveksi. Kalau difusi itu adalah arus yang terbentuk karena adanya reaksi redoks. Itu yang kita inginkan. Tetapi dalam suatu reaksi elektrokimia, ion-ionnya kan bergerak di dalam ya. Bergerak dalam larutan yang tidak diaduk. Itu walaupun tidak diaduk, itu ion-ionnya bergerak tidak diam. Jadi ada arus konveksi yang terbentuk. Konveksi ini menghasilkan arus yang bukan berhasil dari reaksi redoks. Jadi bukan difusi ya, tapi konveksi dan ini bukan Faraday. Demikian pula dengan migrasi. Migrasi itu misalnya ada elektroda yang bermuatan positif, maka ion-ion yang bermuatan negatif itu akan mendekat ke permukaan. Bukan karena reaksi redoks dia bergerak, tetapi karena muatannya yang berlawanan. Ketika pergerakan ini, maka akan menghasilkan arus. Ya, menghasilkan arus sehingga terbentuk arus migrasi. Jadi, ada 3 macam arus yang bisa terbentuk di sini. Ada arus difusi, konveksi, dan migrasi. Yang masuk ke Faraday itu adalah difusi saja. Karena difusi berasal dari reaksi redoks. Sedangkan migrasi dan konveksi ini berasal dari, bukan reaksi redoks. Yang disebut sebagai arus non-Faraday. Nah, dalam voltametri siklik ini, ketiga arus itu disampling. Ya, jadi semua arus yang terbentuk baik itu arus Faraday, non-Faraday, Faraday itu difusi, non-Faraday itu konveksi dan migrasi, itu semua terukur. Jadi itu penyebabnya kenapa CV ini jarang digunakan untuk analisis kuantitatif karena hasilnya kurang akurat. Karena arus yang terbentuk ini bukan hanya berasal dari arus reaksi redoks atau arus maaf tadi sudah kedengeran suaranya.
Ya, sudah Bu, sudah masuk lagi Bu. Oh, Ya. sudah Bu, sudah Ya. jelas. Iya, jadi tadi ini untuk CV saja ya, untuk karakterisasinya di CV seperti ini. Yang pertama tadi kita tentukan reversibilitasnya, reversibilitas reaksi. Kita bisa menentukan jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi redoks. Kita bisa menentukan potensial formal, artinya ketika konsentrasi ion di dalam bentuk teroksidasi dan reduksi itu sama, ya kan setengah-setengah ya. Kemudian yang ini adalah untuk menentukan koefisien difusinya. Ya, patokannya adalah dari ini. Ada di dalam buku, ada di textbook ya. Elektroda bisa dikatakan layak untuk digunakan kalau dia koefisien difusinya itu berada di antara -4 sampai -6 ininya nilainya. 10 pangkat -4-nya kita lihat ya. Itu antara -4 sampai -6. Kalau misalnya dia lebih besar dari -4 atau misalnya -3 atau lebih kecil, ya -7, -8, tapi jarang ya, biasanya yang besar. Itu dikatakan bahwa difusinya belum bagus, ya. Difusinya belum bagus. Ada standarnya di sini untuk koefisien difusi. Untuk ya kita lanjut ke SPCE-nya ya. Screen printed carbon electrode. Ini saya kurang tahu bahasanya, bahasa Indonesianya apa ya. Elektroda karbon apa ya, layar cetak ya. Nah, bentuknya seperti ini. Yang di sebelah kanan ini adalah produk Metrom. Produk Metrom dengan tipe drop sense 110. Tadi ada 3 elektroda ya. Jadi untuk voltametri itu ada 3 elektroda yang kita gunakan. Ada elektroda counter, ada elektroda kerja, dan ada elektroda pembanding. Nah, untuk SPCE ini sendiri, ini referensi yang kami gunakan, yang digunakan itu adalah dari Metrom, drop sense 110, karena ini drop sense banyaknya tipenya. Ini masih kosongan, artinya ini karbon. Tidak ada bahan kimia lain isinya. Jadi di sini ada elektroda kerjanya adalah karbon, elektroda auxiliary-nya itu adalah karbon juga, kemudian referensinya adalah AgCl. Kemudian ini di bawah, ini nyambung, ini yang biru ini adalah laminatingnya ya. Laminatingnya, ada namanya insulating ink, tinta untuk mengisolasi supaya ketika dicelupkan ke dalam larutan tidak korslet ini ya. Jadi ini yang 3 ini adalah konektor. Konektor ini materialnya adalah perak murni, silver, pasta silver ya. Ini konektornya. Kemudian di sini ada AgCl referensinya, dan ini tidak boleh bersentuhan ya. Nah, kalau diperbesar kira-kira seperti ini bentuknya di sebelah kanan, di sebelah kiri ya. Ini elektroda kerjanya yang kuning, kemudian auxiliary-nya yang sama-sama karbon ya. Kerja yang di tengah yang bulat, ya yang bulat, kemudian auxiliary atau counternya itu yang setengah lingkaran yang kuning di luar, kemudian yang reference ini adalah AgCl di yang abu-abu yang putih ya ini. Ini tidak boleh bersentuhan. Ini dekat sekali ini ya, kurang dari 1 mm ini jaraknya kalau kita sudah lihat dari elektrodenya. Ya. Jadi ini sangat dekat jaraknya, tetapi tidak boleh bersentuhan. Ini juga elektroda counter dengan elektroda kerjanya itu juga berdekatan, tetapi tidak boleh bersentuhan. Nah, ini sebenarnya di dalamnya ini nyambung ya. AgCl-nya ini nyambung ke bawah, ke sini, tetapi di laminating luarnya. Tidak ini ya, tertutup. Kayak di laminating pakai tinta juga, namanya insulating ink. Ini konektornya dihubungkan ke alatnya. Nah, untuk membuatnya, kita membuat dulu polanya. Ini pakai Corel ya biasa. Kita membuat polanya seperti apa. Jadi yang kiri atas ini adalah AgCl-nya, referensinya. Kemudian yang kanan atas ini adalah working dengan
counter sama-sama karbon. Jadi karena dia sama karbon materialnya, jadi satu gambar dia. Satu gambar. Jadi satu kali kita sweepingnya ya untuk kita nyablonnya. Kemudian yang kiri bawah itu konektornya. Ini silver pasta materialnya. Kemudian yang kanan bawah ini adalah laminatingnya. Laminating. Jadi 1, 2, 3, 4. Kita 4 kali menyapu ya, mengoleskan di atas polanya ini. Jadi ini seperti untuk mencetak sablon baju ya. Di sini ada materialnya nilon, ini ukuran aslinya adalah 20 x 20. Ini paling kecilnya. Karena biasanya kan ini digunakan untuk baju, untuk baju kaos atau baju atau pakaian ya. Nah ini juga ada 4 polanya. Jadi caranya yang paling gampang dulu. Yang paling gampang dulu kita bikin. Yang paling mudah itu adalah ini, konektor dulu ya. Konektornya dulu, ini yang silver, kemudian AgCl-nya, kemudian terakhir karbon. Kenapa? Karbon ini dia kalau kita mengoleskan lagi untuk yang kedua, kalau misalnya dia yang pertama, dia akan lepas, akan tergores, ada goresan-goresan. Jadi karbon ini terakhir karena dia gampang lepas. Kalau ini, kalau yang konektornya dengan referensinya ini, ketika dioleskan itu dia kemudian di curing, dipanaskan, itu kuat dia, daya lekatnya kuat. Tetapi kalau karbon kena sedikit goresan gitu langsung lo copot ya, karena kita kan belum laminating. Kita belum laminating. Jadi ini 1 kali mengoles ini bisa polanya ini untuk 10. 1, 2, 3, 4, 5 ya, untuk 10 elektroda ya. 1 kali kita menyapu itu 10 elektroda yang terbentuk. Ini ya. Jadi ketika penyapuan pertama dan kedua itu harus betul-betul posisinya harus tepat. Karena harus nyambung garisnya, harus nyambung. Tapi ujungnya tidak boleh bersentuhan ya. Harus nyambung yang ini ke konektor, tetapi antara reference dengan working tidak boleh bersentuhan. Nah, bentuknya seperti ini. Ini banyak di toko sablonnya. Ininya, screen-nya. Jadi ini yang disebut sebagai screen. Kemudian kita updruk di tukang sablon juga. Kita kita hanya memberikan polanya ini di fotokopi di kertas kalkir ya. Di kertas kalkir kemudian diserahkan ke tukang sablonnya, mereka yang bikin ini penjual ininya ya, penjual screen-nya ini mereka yang bikin dilubang-lubangi seperti jarum ya ini, kemudian ya udah kita gunakan untuk ini membuat. Nah medianya ini apa? Kita menyablon di atas apa? Ini adalah teflon sheet ya, teflon sheet. Sebenarnya bisa pakai kertas mika, plastik mika ya, tapi agak sulit nempel dan terlalu tipis kalau kita gunakan kertas mika, plastik mika untuk jilid itu, jilid makalah misalnya, itu bisa digunakan untuk medianya, media untuk nyablonnya ya. Tetapi karena ini harus tahan dengan bahan kimia, karena kan kita nanti mengukurnya itu bahan kimia mungkin ada yang bisa ada pelarut yang mengganggu plastik, yang bisa bereaksi dengan plastik. Jadi lebih aman menggunakan teflon sheet yang kira-kira 0,2 sampai 0,5 mm tebalnya. Kemudian karena teflon itu permukaannya licin, jadi susah nempelnya ya. Baru kita ini sudah bergerak sedikit dia melebar ke kiri, ke samping, akan bersentuhan jadinya. Jadi medianya itu harus diamplas dulu supaya permukaannya kasar. Kalau sudah kasar kita olesi dengan tinta, maka tintanya itu tidak mengalir ke samping. Ya, jadi permukaannya agak kasar ya. Diamplas pakai amplas yang agak kasar. Hasilnya seperti ini. Ini yang sudah jadi. Setelah jadi digunting-gunting ya.
Jadi ukurannya itu aslinya 6 kali 6 ya. 6 kali 6 cm bisa dapat 10 elektroda. Hasilnya seperti ini setelah digunting-gunting udah jadi, udah di-curing. Jadi ini prosesnya konektor dulu, kemudian dipanaskan 50 derajat, 50 sampai 60 derajat selama 30 menit. Kemudian kita oleskan reference, dipanaskan lagi selama 50 sampai 60 derajat selama 30 menit. Setelah itu baru kita oleskan karbon. Terakhir karbon dipanaskan selesai. Belum, ya laminating. Terakhir laminating supaya tidak korslet ya ketika digunakan. Ya, kira-kira seperti ini, Bu Ance. So, materinya sampai di sini saja. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kita diskusinya mungkin yang bagusnya lebih banyak ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Irdawati atas paparan materinya yang luar biasa nih. Saya jadi ikut tertarik sebetulnya Bu ketika melihat paparan dari Ibu, cukup jelas dan cukup mudah dipahami Bu. Gitu. Terima kasih banyak nih, materinya sangat bermanfaat. Nah, tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi para peserta, teman-teman mahasiswa di sini yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan ya bisa menuliskannya di kolom chat atau mungkin raise hand ingin menanyakan secara langsung melalui Zoom juga dipersilakan. Kemudian nanti di kolom chat saya akan share juga presensi atau absen ya. Jadi nanti teman-teman di sini ada absen untuk silakan diisi. Jadi silakan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman di sini ada yang ingin menanyakan secara langsung melalui fitur on cam sama on mic ya, langsung atau tidak boleh di kolom chat seperti itu ya. Dan di sini juga pesertanya juga ada mahasiswa S1 yang reguler, kemudian juga ada mahasiswa S1 kerjasama, kemudian ada juga mahasiswa S2 nih, ada magister kimia gitu. Nah, tadi Oh, ya. kebetulan di sini ada mahasiswa bimbingan langsung mungkin ya dari Ibu Dr. Irda juga silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan mungkin nanti topik penelitiannya seperti itu. Silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan sambil saya share absensi ya. Izin bertanya, Bu. Nah, baik Pak Niki ya. Silakan Pak Niki. Ya, perkenalkan Bu, saya Niki dari Unjani. Kebetulan sekarang sedang penelitian tesis terkait uh, voltametri siklik juga Bu ya, di mana Baik. Judul penelitiannya itu kita memodifikasi suatu elektroda. Di sini kita pakai elektroda CU ya Bu ya, Iya. dengan kitosan seperti itu. Kitosan tujuannya kan untuk bagaimana ingin mengetahui kinerja dari elektroda tersebut. Nah, sebenarnya kan ini sudah dilakukan ya beberapa penelitian dan mungkin yang ingin saya tanyakan kan si elektroda itu dilapisi ya oleh film tipis ya Iya. dari kitosan dan zat bahan yang lainnya, pengikat lainnya. Nah, mungkin untuk ukuran ketebalan, kemudian
bentuk elektrodanya itu sebaiknya seperti apa, Bu? Apakah bentuknya silinder atau lempeng tipis seperti itu, Bu? Yang lebih optimal dalam nanti diperoleh karakteristik yang lebih baik seperti itu. Mungkin itu Ya, dulu, Bu. baik. Oh ya, baik. Berarti sensornya adalah menggunakan elektroda CU. CU itu kawat atau powder, Pak. Kawat, Bu. Berarti konduktor. Fungsinya di situ dia konduktor. Ya, konduktor. Eh, ininya material sensornya kitosan dengan apa, Pak, ininya? ZNO, Campurannya. kemudian polisulfon, Bu. Polisulfon. Terus ininya bindernya? Glutaraldehyde. Ya, bindernya. Jadi syarat binder di sini adalah dia itu seperti lem, Pak, ya, tapi Mm-mm. bersifat ini inhibitor itu, Pak, inhibitor. Ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu banyak. Biasanya saya pakai untuk 1 gram 100 miligram materialnya itu 45 mikroliter bindernya. 35 sama 45 tergantung dari kalau kering dia 45, tapi kalau tidak terlalu kering 35. Jadi sesedikit mungkin tetapi tidak sampai terjadi leaching namanya ya. Jadi kita mengukur materialnya itu jatuh ke dalam larutan. Ya berarti itu binder kurang. Nah, untuk yang mana yang bagus, yang ada namanya surface modification, ada yang lapisan tipis itu, Pak, ya. Ya. Sama bulk modification. Kalau bulk modification itu di material elektrodanya itu kita berikan space sedikit, mungkin paling tinggi 2 mm di ujungnya, untuk memasukkan material tadi yang ada campuran kitosan, ZNO dengan bindernya, dan lain-lainnya, glutaraldehyde-nya, itu bulk modification. Tetapi kalau surface modification, itu CU-nya itu harus sampai di ujung. Tapi itu harus pakai yang ini, Pak. Kalau CU, kalau yang surface modification itu yang betul-betul ini tidak ada celah sedikit pun di permukaannya. Tabungnya pakai apa, Pak? Apakah pakai elektroda CU yang udah jadi? Yang sudah jadi, Bu. Oh, yang sudah jadi berarti surface modification lebih bagus, Pak. Iya, yang permukaannya ya surface modification. Kecuali kalau kita buat sendiri bulk modification tipe bulk modification itu lebih ini lebih bagus yang bulk modification untuk ini sensornya. Tapi kalau udah jadi surface, Pak, surface modification. Tapi kalau surface modification itu ini bagusnya kalau encer larutannya, Pak, cair atau bentuk cair. Jadi kita kan mencelupkan sedikit gitu permukaan elektroda ke dalam larutan itu, kemudian diangkat dan dikeringkan. Diangkat, balik, keringkan. Bisa pakai oven atau bisa pakai hair dryer. Iya, tergantung model elektrodanya, Pak, ya. Berarti untuk elektroda, Bu, sebagai konduktor nggak masalah ya, mau silinder atau lempeng itu nggak masalah. Tidak masalah, Pak. Tapi kalau lempeng dia surface-nya besar. Tadi itu kan ada perhitungan koefisien difusi, ada pengaruh luas elektroda. Jadi ada pengaruhnya di situ untuk mengetahui koefisien difusinya berapa. Kalau kita mau hitungnya. Kalau untuk ketahanan, Bu, ketahanan dari elektrodanya seperti apa, Bu? Silinder, Pak, silinder. Silinder ya? Ya, silinder lebih tahan karena dia hanya sedikit yang kena ke larutan sehingga dia lebih lifetime itu lebih lama. Tapi kalau yang Uzi itu banyak permukaannya luas, jadi kemungkinan ada sentuhan atau kerusakan itu menjadi lebih besar. Lebih Baik, bagus Bu. silinder. Terima kasih, Bu. Sama. Baik, terima kasih Pak Niki. Ini mungkin berkaitan nanti ya dengan penelitiannya nih, Pak Niki nih bisa diskusi langsung dengan Bu Dr. Irda juga nih di sini, alhamdulillah.
Kemudian ini Bu Irda izin ada yang bertanya melalui kolom chat dari Maulana Syamsuddin. Izin Bu, kebetulan saya sedang bekerja di SMK Bogor sebagai guru praktikum analisis instrumen. Saya ingin menanyakan jenis atau karakteristik elektroda yang baik dan tahan lama, dikarenakan ada beberapa jenis instrumen, karena mungkin digunakan beberapa jenis larutan yang berbeda, gitu. Mungkin ini pertanyaannya mengenai menanyakan jenis atau karakteristik elektroda yang baik dan tahan lama, mungkin Bu ya. Mungkin bisa dibantu dijawab Ibu, terima kasih. Iya. Sebenarnya udah banyak sekali elektroda yang komersil ya, yang itu pasti tahan lama itu. Yang jelas sih padatan. Elektroda padat itu pasti tahan lama. Tahan lama karena ini, karena tidak istilahnya bandel ya, bandel. Cuma kalau pada saat dipakai itu harus dipolis dulu. Harus dipolis, artinya digosok di atas kain beludru yang kita isi dengan alumina yang halus, bubur alumina. Dipolis dengan putaran seperti angka nomor 8. Jadi jangan bulat-bulat OO gitu, tetapi angka nomor 8 ya. Jadi itu akan mempengaruhi struktur permukaan dari elektroda yang padat ini, yang padat Pak ya. Kecuali kalau elektroda pH itu memang modelnya begitu, itu kaca dia permukaannya. Kaca permukaannya kemudian eh, harus selalu basah, harus selalu ada difusinya harus bagus di situ, harus selalu terendam di dalam larutan inner cooling solution. Kalau yang kaca, yang jelas yang bagus itu yang padat, Pak. Elektroda cair jarang kita, apalagi untuk gas ya. Untuk analisis gas itu sulit memang ini reproducibility-nya. Saya juga pernah mencoba tapi belum dapat hasil yang bagus untuk gas dengan cair. Yang bagus itu yang padat. Yang bentuk padat, materialnya itu macam-macam. Ada karbon, bisa ada Cu, bisa yang logam-logam ya. Logam-logam yang daya hantarnya bagus, bisa asal tidak mudah teroksidasi atau terreduksi. Sifatnya stabil ya. Jangan besi jarang digunakan, biasanya tuh di alloy, artinya di coating atau campuran logam, campuran besi dengan logam apa lainnya. Karena besi kan juga bagus ininya, bagus daya hantarnya, daya hantar listriknya. Cuma seperti di PLN yang banyak digunakan di kabel-kabel itu adalah Cu, karena memang Cu itu daya hantar listriknya bagus dengan ukuran partikel yang mikro. Saya pernah menggunakan yang nano dengan harapan bahwa ya teknologi nano lah gitu ya, mikirnya makin kecil partikel, makin luas permukaan, makin kuat daya hantar, makin bagus daya hantar. Ternyata terbalik, tidak semuanya seperti itu. Karena yang bagus itu adalah mikro. Kalau makin kecil ukuran partikelnya, loncatan elektronnya itu kecil-kecil, jadi daya hantarnya eh, kurang. Jadi malah turun arusnya. Jadi lebih bagus yang pakai mikro, ukuran mikro. Kalau misalnya kita pakai yang powder ya, yang pakai material powder, terus kita buat jadi padatan. Gitu, dicampur dengan material lainnya. Karena di sini kalau penelitian elektrokimia itu modifikasi material sensor. Ya demikian mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Berarti nih untuk dipolis atau di amplas mungkin Bu ya menggunakan lap yang dilapisi serbuk alumina gitu Bu ya? Kain beludru. Oh kain Kain beludru. beludru kan Beludru halus ya. ya. Kemudian ditetesi aluminanya itu dikasih air. Ya, Hmm. aluminanya dikasih air dulu, baru ditetesi di kain beludru itu, baru kita ini polis di situ. Searah ini angka 8 Bu ya. Oke ini Ya, angka 8, benar. Beda. pelajaran Saya sudah baru nih, ilmu baru nih tahu karena peaknya. Kalau angka 8 dengan angka 0 itu beda, beda hasilnya. oh berarti hasil eksperimen juga Ibu ya. Kenapa nih cara Betul. polisnya juga sangat berpengaruh karena memang permukaannya itu nanti yang bereaksi Bu ya kalau misalnya di Benar ya, elektroda itu ya. Nah, udah. Iya. ya mungkin ini ilmu baru nih. Misalnya mungkin dalam metode penelitian ini masih ada yang menggunakan cara lain. Nah ini mungkin ada tips baru ya untuk cara polisnya. Silakan mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari teman-teman di sini di kolom chat atau mungkin secara langsung. Nah, ini ada lagi yang bertanya nih dari Gilang Ramadan. Izin bertanya Bu, di tempat saya bekerja dan elektroda untuk pengukuran pH larutan biasa dan elektroda untuk pengukuran demin water
Harga elektroda untuk diamond water harganya 3-4 kali lipat. Apa perbedaan antara dua elektroda tersebut yang membuat harganya berbeda? Hmm. Mungkin karakter dari elektrodanya apa Bu ya, silakan. Demin itu artinya kan mineral ya, tidak ada mineralnya. Itu yang membedakan adalah limit deteksi. Ya. Jadi kalau elektroda biasa, pH biasa, itu kan di dalam larutan itu, maksudnya larutan biasa ya, bukan demin ya. Demin untuk pengukuran demin itu untuk elektroda biasa, misalnya ada analitnya menggunakan H2O, Aquades misalnya. Aquades itu kan sebenarnya kan H plus OH- yang murni ya. Nah, itu ada ion-ion lain ya, misalnya untuk pengukuran larutan NaOH, pengukuran HCl, atau larutan analit yang ada analitnya, itu kan ada ion, ada H plus, ada OH- yang menambah dari konsentrasi H plus OH- air yang sudah ada sebagai pelarut. Jadi kan dia konsentrasinya tinggi. Tetapi kalau demin kan tidak ada mineralnya. Jadi harus digunakan material yang limit deteksinya sangat rendah sehingga bisa mendeteksi dengan konsentrasi H plus OH- yang sangat rendah atau mineral yang tidak ada mineral sama sekali ya. Kalau demin yang bagus kan ya namanya demineral yang betul-betul yang tidak ada mineralnya. Tapi kadang ya, yang perlu dicek adalah kondisi resinnya, karena demineral kan kita bikinnya itu pakai resin, penukar ion, penukar kation, penukar anion, kation ya. Tapi kalau resinnya juga sudah jenuh, maka tentu di dalam airnya itu tidak demin lagi, ada mineralnya. Tapi kalau betul-betul air yang demin murni, resinnya masih bagus, maka mineralnya itu sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Ya, jadi limit deteksi dari membran gelasnya. Karena di pengukuran pH itu membran gelas ya, ininya, elektroda kerjanya, membran gelas. Ya, limit deteksinya yang membedakan. Makanya dia lebih mahal. Apakah bisa ditampilkan peralatan menggunakan prinsip? Oke, potensiometer ya. Alatnya dipakai mahasiswa saya, jadi alatnya saya tidak bawa. Kalau elektroda yang untuk SPCE ya saya tunjuk. Yang saya punya metrom yang seperti ini SPCE metrom. Kemudian kabelnya itu ada 2. Kabelnya ini kita hubungkan ke potensiostatnya, yang ini. Ini dihubungkan ke potensiostatnya, ke alatnya. Ini ada 4 jepitan. Ada elektroda kerja, ada elektroda pembanding, ada elektroda counter, 1 ground. Ground. Jadi kalau misalnya buatan luar itu selalu dia ada ke ground ya. Jadi kalau misalnya ada koslet itu tidak akan merusak alat kita, tetapi dia ke bawah. Ini ke ground, jadi dia tidak dijepitkan kemana-mana untuk menjaga saja supaya tidak terjadi ini koslet. Kemudian ini kalau misalnya kita bukan SPCE, kalau elektroda biasa misalnya karbon, platina, ini kita langsung jepit aja di sini. Counternya langsung dijepit di sini. Ya, langsung dijepit. Tetapi kalau kita menggunakan SPCE, ini kan tidak bisa dijepit. Ini tidak bisa dijepit ya. Jadi harus pakai kabel konektor lagi. Kabel konektornya ini sama 3 kita hubungkan. Ya, misalnya ini dihubungkan sama-sama saling menggigit ya. Dihubungkan ini. Ini misalnya seperti ini, dihubungkan. Kemudian di ujungnya ini ada lubang. Untuk SPCE ya. Ini untuk SPCE. Ini kita masukkan saja. Langsung dimasukkan di lubangnya ini. Ini begini modelnya. Ini langsung masuk ke dalam larutan. Dicelupkan. Jadi langsung begini kalau SPCE. Tetapi kalau pakai elektroda biasa yang platina, kemudian yang 3 ya,
ada elektroda AgCl, ada elektroda platina, ada elektroda karbon. Nah, langsung di jepitan yang ini saja, yang di sini. Ini. Kalau potensiostat biasa modelnya ya, alatnya potensiostat. Ya, di potensiostat juga bisa mengukur pH galvanik bisa ya. Beda antara potensios. Kalau pH meter itu potensiometer ya, bukan potensiostat. Ya, indikasi elektroda sudah tidak layak pakai. Bisa dilakukan untuk menghilangkan, mengabaikan deviasi hasil. Ya, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya elektroda komersil, kalau elektroda pH, indikasinya tidak layak pakai. Ketika kita kalibrasi, misalnya dengan pH 4, itu dia tidak mau ke pH 4. Atau ke pH 7, kita kalibrasi dengan buffer pH 7, tidak mau menunjukkan angka 7 di meter. Berarti itu ada kerusakan di elektroda. Caranya, itu kan ada lubang kecil di elektroda pH itu, kita keluarkan, itu isinya KCl 3 molar ya. Kita keluarkan, itu larutannya itu, kemudian dicuci dengan asam. Ya, kemungkinan banyak ini ya, banyak banyak pengotor-pengotor di situ, sehingga tersumbat. Jadi dicuci dengan asam sehingga pengotor-pengotornya itu larut, kemudian setelah itu kita isi dengan KCl kembali. Kemudian kita prakondisi, artinya kita rendam dulu paling tidak 24 jam baru bisa dipakai, supaya dia difusinya bagus. Dicuci dengan asam bagian dalamnya itu ya. Ya, kalau pH meter ya seperti itu, untuk melihat dia masih bagus hasilnya atau enggak dari buffer. Kalau kita celupkan ke dalam buffer pH 7, misalnya penunjukannya tidak 7, bisa saja kalau mungkin 6,9, 7,1 kan kita bisa adjust dari itunya ya, alatnya. Tetapi kalau misalnya sudah jauh, pH 7 menunjukkan pH 6 di situ, ya buffer pH 7 harusnya menunjukkan 7, tetapi di alat itu menunjukkan 6, maka perlu dicuci ya, perlu dicuci elektrodanya. Kemudian apalagi di pH meter untuk membaca larutan biasa dan pH meter apa meter. Material sensornya ya. Di pH meter untuk membaca larutan biasa dan OH meter untuk oil. Apa yang membedakan elektrodanya? Material sensornya, kalau untuk larutan biasa itu materialnya adalah gelas borosilikat. Jadi ujungnya itu yang bulat-bulat itu gelas borosilikat. Tetapi kalau untuk oil bukan bergelas. Tergantung dia oilnya apa, jenisnya apa. Karena gelas borosilikat itu dia hanya spesifik untuk H+ OH-. Untuk H+ ya sebenarnya, H+. Tapi kan kalau misalnya OH-nya kita bisa tentukan dari konversi perhitungan dari pOH-nya. H+ ya untuk kalau pH meter untuk ke sensor H+ itu menggunakan material sensor dari gelas borosilikat. Sedangkan untuk oil, nah oilnya apa? Materialnya harus sensitif dengan oil tersebut ya, karena tidak bisa satu sensor kita gunakan untuk berbagai macam senyawa, harus spesifik ya, karena di sini kan redox, prinsipnya redox dan difusi. Kalau potensial redoxnya berbeda, senyawa berbeda, pasti potensialnya berbeda. Jadi dia sangat selektif itu ya kalau metode elektrokimia, karena sangat dipengaruhi oleh potensial oksidasi atau potensial reduksi dari suatu senyawa yang tertentu kan, dan tidak ada senyawa yang potensial oksidasi reduksinya sama. Ya pasti berbeda. Material sensornya yang membedakan ya untuk air sama untuk oil. Selain bentuk. Bu, izin bertanya. Oh iya, silakan. Siapa ini Pak Yagut Galih ya. Sebelumnya terima kasih Ibu Irdawati atas paparan materinya Bu, sangat bermanfaat ya, jadi tambahan ilmu lagi. Mohon izin juga ya, saya ini di rumah jadi mungkin ada sedikit berisik anak ya. Kebetulan Bu, salam kenal, saya Galih, bekerja di laboratorium pengujian batubara. Kan ini mungkin ada sedikit keterkaitan antara pengujian panas yang diantarkan oleh batubara dengan skema materi penerapan elektrometri. Dalam konteks praktis mungkin
ada sedikit pertanyaan, bagaimana voltametri siklik dapat digunakan untuk menguji bahan-bahan dalam sel bahan bakar batubara tersebut gitu Bu. Kemudian ada satu lagi, bagaimana hambatan yang akan muncul atau terjadi dalam interpretasi data voltametri siklik ketika bekerja dengan larutan yang kompleks atau sistem multi elektron. Mungkin itu Bu pertanyaannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa tadi Pak? Mohon maaf, yang pertama tadi apa Pak? Yang pertama itu konteks praktis Bu, penerapan keterkaitan antara pengujian panas ya dari batu bara tersebut jika diimplementasikan dalam voltametri siklik dapat digunakan untuk menguji bahan bakar hanya. Jadi baik. konteks praktisnya dalam penerapan voltametri siklik ini. Ya, kedua. Yang kedua, hambatan yang terjadi apabila dalam interpretasi data voltametrik siklik ini ketika kita bekerja dengan larutan yang kompleks atau sistem multi elektron. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk senyawa pengukuran ya, CV, ya. Pengukuran senyawa dengan metode CV, syarat senyawa yang terdeteksi yang pertama adalah dapat teroksidasi atau tereduksi atau keduanya, teroksidasi dan tereduksi. Itu syaratnya Pak. Jadi kalau senyawa-senyawa organik tidak ya, tidak ada puncaknya nanti kalau senyawa oksidasi, senyawa organik. Ya misalnya apa ya, fenol gitu ya, atau fenol ada OH-nya mungkin ada puncaknya sedikit gitu. Senyawa-senyawa organik itu yang tidak bisa teroksidasi, tereduksi, tidak ada respon di metode elektrokimia. Apakah itu CV, potensiometri atau DPV yang lainnya. Tidak ada, karena syarat yang bisa terdeteksi di metode elektrokimia itu adalah dapat teroksidasi, dapat tereduksi, atau teroksidasi dan tereduksi. Nah, itu kedua. Kemudian kalau misalnya kompleks senyawanya, kalau senyawa yang dapat teroksidasi tereduksi akan muncul puncak yang banyak ya, yang ramai puncaknya. Puncaknya akan ramai. Tergantung konsentrasi juga. Kalau misalnya konsentrasinya kecil, maka puncaknya itu akan terpisah dengan baik. Artinya resolusinya bagus. Tetapi kalau konsentrasinya besar, akan muncul hanya satu puncak saja yang lebar. Karena untuk metode elektrokimia ini untuk trace analysis, Pak. Untuk yang konsentrasinya sangat rendah, yang tidak terdeteksi dengan AS. Tapi bisa teroksidasi atau tereduksi. Jadi kalau kompleks yang bisa kalau senyawanya bisa teroksidasi tereduksi itu akan muncul puncak yang banyak kalau komposisinya kompleks. Ya mungkin bisa dilakukan dulu pemisahan atau apa ya, misalnya penyaringan, karena harus tidak boleh ada ini ya padatan, jadi harus betul-betul itu disaring. Kalau misalnya masih ada seperti gel atau koloid itu harus disentrifuge dulu. Kalau ada padatan-padatannya itu dia menghalangi difusi di permukaan elektroda. Ya, jadi yang pertama itu senyawanya apa saja, kalau dapat teroksidasi tereduksi atau teroksidasi dan tereduksi itu pasti ada puncak. Bisa dianalisis dengan CV. Kemudian ya untuk hambatan untuk senyawa yang kompleks, kalau ininya mepet-mepet dan konsentrasinya tinggi itu akan muncul satu puncak yang lebar. Tapi kalau senyawanya berbeda dengan konsentrasi yang rendah, itu akan muncul puncak yang banyak ya, dengan resolusi yang terpisah-pisah, puncak yang terpisah-pisah. Itu. Kalau misalnya pakai CV terus satu puncak lebar saja yang muncul, ya sudah berarti itu terlalu tinggi konsentrasinya ya. Terlalu tinggi. Baik, terima kasih Bu untuk jawabannya. Ada pertanyaan satu dari Delinda lagi ya di kolom chat. Selain bentuk voltamogram yang dihasilkan, apa saja parameter utama dari karakteristik voltametri siklik yang bisa dijadikan acuan untuk menilai bahwa elektroda yang digunakan memiliki energi yang baik?
dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Datanya tadi ya, kalau misalnya kita sudah mengkarakterisasi, ya hasilnya bagus. Untuk Iya. karakterisasi itu pakai Halo tes Ibu, punten tadi kelempar Bu ya, sinyalnya mungkin. Sudah muncul lagi ya. Siap. mana tadi chatnya tuh pertanyaannya. Mana ini? Masih muncul nggak Bu untuk pertanyaannya Bu? Masih muncul ya. Elektroda yang digunakan memiliki kinerja yang baik dan bisa digunakan untuk jangka panjang. Nah, kan kita setelah karakterisasi ini kan kita aplikasi ya, gunakan untuk mengukur analit yang ingin kita ukur, yang kita tentukan. Kalau misalnya ada puncak ya, masih bagus hasilnya, puncaknya itu masih stabil. Misalnya kita mengukur larutan PB misalnya, atau PB dalam sampel apa, atau apalah senyawa apa yang lainnya, dopamin. Kalau saya kan dopamin, asam urat, vitamin C itu saya ukur. Kalau misalnya dia masih stabil dengan pengukuran yang pertama, masih puncaknya itu muncul pada potensial yang sama, kemudian tingginya kemungkinan yang akan berbeda. Kenapa? Karena makin lama dia responnya itu makin rendah. Kalau misalnya responnya sudah sangat rendah, berarti itu sudah tidak layak ya, tidak layak. Dan ini memang biasanya dia tidak tidak lama ya, paling lama seminggu biasanya kalau kita tiap hari mengukur larutan yang sama. Sekarang saya mengukur hari ini, kemudian besok saya ukur larutan yang sama, elektroda yang sama, berikutnya lagi kita ukur terus sampai dia tidak terdeteksi lagi itu biasanya seminggu. Seminggu dari pengalaman saya ya, seminggu elektroda yang kita buat itu seminggu itu sudah hasilnya tidak bagus untuk aplikasi. Ya, tidak bagus untuk aplikasi. Lifetime-nya ya. Berarti dari puncaknya dilihat ya, kalau tidak ada puncak lagi berarti dia sudah tidak ada respon lagi. Yang berikutnya dari Hari Nugraha, elektroda pada pH meter kenapa harus selalu di-rinse dalam larutan KCl 3 molar? Selain kering tidak perlu mengakibatkan error. Iya. Kenapa 3 molar? Tergantung ya mereknya. Ada 3 molar, ada jenuh, ada 0,1. Jadi kita baca petunjuknya. Di brosurnya itu pasti ada inner filling solution, artinya larutan yang ada di dalam itu pasti KCl. Ya, kenapa KCl? Berkaitan dengan transport number. Itu kan ada difusi ya. Kationnya adalah K+ dengan Cl- adalah anionnya. Kation K+ dengan Cl- itu ukuran jari-jari ionnya hampir sama. Jadi keluar masuknya difusi di permukaan elektroda itu hampir sama lajunya. Jadi dipakai KCl, tidak dipakai NaCl padahal sama-sama garam, ya sama-sama garam. Cuma KCl itu dia transport number antara ion K+ dengan ion Cl- itu hampir sama. Jadi itu yang digunakan sebagai inner filling solution di elektroda pH. Kalau harus selalu basah ya, seperti yang saya sampaikan harus selalu basah supaya difusinya bagus. Jadi inner filling solution-nya itu KCl3M, misalnya ya KCl3M, bukan KCl jenuh. Maka storage solution-nya itu juga harus sama, KCl3M juga. Jadi difusi itu selalu bagus, difusi di permukaan elektroda. Kalau misalnya pernah kering, nah difusinya berhenti, hasilnya error. Kita masukkan di pH 4, di pH 7, di pH 9 itu tidak ada perubahan. Jadi error kalau kering. Nah, itu yang harus prekondisinya harus lebih lama. Ya, jadi kita cuci pakai asam, kita isi KCl yang 3M yang baru ya. Yang baru kemudian kita masukkan kita rendam aja lah kalau misalnya saya biasanya kalau ini
pakai di beker gelas, saya rendam di situ elektrodanya itu 2-3 hari gitu baru bisa bagus. Kalau betul-betul kering. Kalau dia pernah kering mungkin kita lama baru pakai ternyata setelah mau dipakai ternyata kering permukaannya. Nah, itu pasti error hasilnya. Kemudian garis yang lebih ringan perendaman elektroda dalam pembacaan terjadi deviasi. Iya, perendaman terjadi deviasi ini bisa disebabkan karena intinya adalah difusi di permukaan elektroda. Kemudian perendamnya itu harus sama konsentrasinya dengan di dalam. Yang di dalam dengan air perendamnya itu harus sama. Jadi ionnya itu diam dia. Kalau misalnya di dalam lebih encer, dia kan yang di dalam keluar dia ionnya supaya seimbang di permukaan elektroda itu. Jadi konsentrasinya menurun. Jadi nanti hasilnya pembacaannya terjadi deviasi. Nah, makanya harus sering-sering diganti ya. Storage-nya itu diganti, storage solutionnya diganti. Kalau misalnya sudah ada melayang-melayang atau apa gitu, biasanya seminggu itu sudah ada koloid di dalamnya, mungkin pertumbuhan jamur ya. Ada jamur yang tumbuh di dalam airnya itu, walaupun ada KCl-nya, nah itu bisa mengganggu difusi. Jadi pembacaannya akan terjadi deviasi. Walaupun sama ya, walaupun masih basah terus, tetapi karena konsentrasinya sudah berbeda antara storage solution dengan inner filling solutionnya itu, maka hasilnya akan terjadi deviasi. Ya, jadi sering-sering diganti ya perendamnya. Kemudian elektroda pH dicucinya dengan larutan asam yang berapa 0,1 m. Jangan yang pekat, ya rusak. 0,1 molar ya. Jangan yang pekat. Kalau pekat nanti teroksidasi di dalam AgCl-nya rontok ya. Ya 0,1 m paling tidak ya 0,1 molar ya. Kemudian kenapa saat kalibrasi pH meter saat pembacaan untuk pH 7 dan 4 itu terbaca sesuai bacaan sampel ketika diulang terjadi perbedaan pembacaannya. Difusinya belum stabil ya. Kalau pH buffer 7 dan 4 itu kan sudah jelas dia konsentrasi A plusnya jelas berapa. Di pH 7 berapa, di pH 4 berapa. Jadi dia langsung terukur. Tapi kalau sampel kan belum tahu kita berapa hasilnya. Jadi dia mencari dulu kondisi stabil. Nah, kalau terjadi pengulangan berarti ini mungkin di larutannya itu dipastikan tidak ada koloid ya, tidak ada partikel yang bisa menyumbat kan pori-pori membran elektroda itu sangat-sangat kecil. Koloid saja yang ada di dalam larutan sampel kita itu bisa menyumbat. Jadi nanti pada pengukuran berikutnya itu hasilnya berbeda dengan pengukuran sebelumnya. Jadi betul-betul dipastikan tidak ada partikel yang melayang di dalam larutan atau partikel lainnya padatan. Kalau misalnya masih ada kelihatan koloid di sentrifuge, diambil ininya ya cairannya itu ya. Jadi biasa terjadi perbedaan karena mungkin di dalam itu ada di pengukuran sebelumnya itu ada material yang menyumbat permukaan. Caranya supaya ini untuk berikutnya itu kita cuci dulu, dicuci ininya elektroda pH-nya ini, pH meternya elektroda pH-nya itu dengan dibilas dengan Aquades sampai bersih betul dan jangan keringkan dengan tisu ya. Karena tisu itu ada seratnya kecuali tisu yang tidak ada seratnya. Ada tisu lab itu yang tidak ada seratnya betul-betul tapi harganya mahal ya. Satu kotak itu saya beli berapa? 35.000 satu kotak kecil. Tapi betul-betul dia tidak ada seratnya. Tidak ada seratnya dia yang tertinggal di elektroda. Jadi kalau misalnya dicuci, dibilas sampai bersih itu langsung dicelupkan. Itu jangan ini pakai tisu biasa ya. Kalau tisu biasa. Karena seratnya itu akan keluar, akan nempel di permukaan elektroda. Yang berikutnya Ahmad Teja Muammar. Soda kaca pena harus selalu direndam agar basah walaupun sedang standby. Harus, ya. Kalau iya bagaimana dengan pH meter pocket yang bentuknya kecil dan diperuntukkan untuk mobilitas tinggi. Elektroda pocket juga kan basah itu. Ada penutupnya, di dalamnya itu ada busa, busanya itu selalu basah. Yang pocket, yang murah ya, basis saya beli itu 60.000 rasanya itu ya. Yang dipakai ke lapangan. Itu ada di ujung di tutupnya itu ada busa di dalam dan basah busanya itu. Nah, kalau busanya itu kering ya nanti ya hasilnya tidak sesuai lah ya. Apa saja yang menyebabkan pH meter cepat rusak? Mengukur pH dengan suhu yang cukup tinggi.
atau konsentrasi tinggi. Dua-duanya berpengaruh. Suhu itu mempengaruhi pemuaian gelas ya. Pemuaian gelas, kan dia materialnya gelas borosilikat kalau suhu. Jadi kalau dia memuai kan dia gimana itu? Pori-porinya membesar atau mengecil, difusinya bagaimana? Kemudian kalau konsentrasi tinggi pH 11 itu berpengaruh. Yang akurat hasilnya untuk pengukuran pH itu adalah 3 sampai 9. Kalau 9 di atas 9 dan di bawah 3 itu tidak akurat hasilnya. Ada deviasi. Jadi kita harus menghitung koefisien selektivitas. Ya, ada di materi saya tentang potensiometri itu ada cara menghitung koefisien selektivitas. Jadi kalau misal materialnya apa, kemudian pH-nya misalnya 11 secara teoritis itu H plusnya berapa, OH-nya berapa, ternyata hasil pengukurannya berapa. Nah, itu ada faktor koreksi. pH di bawah 3 dan di atas 9 itu kurang akurat, bukan tidak akurat. Paling bedanya 0,1 ya, 0,1 yang harusnya misalnya 11 yang 11,0 yang terukur misalnya 10,9 atau 11,1 tergantung dari materialnya. Diadjust ke konsentrasi rendah misalnya pH 2 dapat ini. Iya, betul. Jadi yang di bawah 3 dan di atas 9 itu perlu ini faktor koreksi ya. Harus dihitung dulu ininya. pH 2 itu berapa konsentrasi H plusnya secara teoritis berapa harusnya dan yang terukur berapa itu ada ininya. Kemudian materialnya apa? Material dari gelas dari Corning dengan Pyrex itu berbeda. Biasanya di brosurnya itu ada tertulis dia materialnya itu Pyrex apa gitu dengan koefisien selektivitas berapa. Nah, itu kita bisa hitung secara teoritis faktor koreksinya. Elektroda yang dapat dibuat sendiri biasanya lifetime-nya kurang dari 7 hari. Betul. Apakah ada tindakan yang dilakukan sejak Bapak elektrodanya dalam jangka waktu yang lebih lama? Karena ini handmade ya. Handmade memang dia pembuatannya itu ini. Yang paling sulit itu adalah reproducibility-nya. Ya, kalau handmade. Jadi lifetime juga kurang karena mungkin ya cara kita membuat itu berbeda dengan yang pabrikan. Tapi yang pabrikan juga tergantung materialnya. Kalau misalnya materialnya juga yang tidak tahan, ya bisa lifetime-nya juga lebih pendek ya. Karena kita handmade ya, jadi ini lifetime-nya kurang. Apa yang dilakukan? Biasanya kalau handmade kan kita sekali bikin itu bisa langsung banyak ya. Dan bisa bisa di reuse ya. Kalau pasta karbon itu bisa di reuse, ininya tinggal ganti sensor aja. Lagian misalnya 100 mg itu bisa menjadi 5 atau 6 elektroda. Jadi bisa materialnya sedikit, mana elektrodanya banyak. Kita buat lagi yang baru kalau misalnya ini. Dari NFA setelah melakukan kalibrasi pH akan keluar nilai LOP ketika P outspec, apakah ada kaitannya dengan elektroda dan error? Betul ya, betul. Jadi pasti kalau dia LOP-nya itu outspec, artinya di luar spesifikasi ya, berarti ada bermasalah di elektrodanya. Bisa saja juga kalau misalnya di meternya bagaimana cara ngeceknya itu ada, kalau di potentiostat ada namanya dummy, dummy test ya. Jadi kita ada resistor yang kita ukur, yang kita sudah tahu berapa ohm atau mega ohm dia ininya. Kalau misalnya elektrodanya hasil pengukurannya masih sesuai dengan itu berarti alatnya bagus. Alatnya masih bagus. Berarti kalau kita pakai menggunakan elektroda yang kita buat hasilnya jelek, berarti bisa dari elektroda kerjanya yang kita buat ininya. Masalahnya ya. Keadaan panas nah ini outspec ya, kaitannya dengan elektroda yang error, betul. Elektrodanya yang error kalau outspec ya. Jadi lab dengan mengecek pH sabun padat dengan cara dipanaskan hingga meleleh lalu dicek dengan pH meter keadaan panas. Suhu tinggi ya. pH meter pada suhu tinggi. Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa materialnya itu gelas ya, natrium borosilikat.
Nah, itu kalau gelas dengan suhu tinggi kan memuai, ya. Jadi di situ akan mempengaruhi laju difusinya, mempengaruhi kecepatan pengukuran, mempengaruhi stabilitasnya, mempengaruhi angkanya di situ, ya, di situ. Kalau untuk yang panas, panas, ya itu yang memuai, kemudian iya, bukan meternya yang rusak, tapi eletrodonya yang rusak. Bukan pH, meternya tetap tidak masalah meternya. Karena itu kan, electrical device ya, peralatan listrik. Tapi dan tidak langsung kena ke larutan, yang langsung kena ke larutan itu kan, alatnya, eletrodonya, sensornya. Jadi yang rusak itu eletrodonya, meternya enggak rusak. pH meter apabila pH sering pada suhu tinggi. Eletrodonya ini yang bermasalah kalau, pengukuran dilakukan pada pH yang tinggi. Hasil pengukurannya itu tidak akurat hasilnya kalau pH tinggi. Karena memang kan, setiap produsen itu pasti menuliskan dia, range suhu untuk pengukurannya itu yang optimumnya itu yang berapa, yang, bagusnya itu yang, suhu antara berapa sampai berapa, ada. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Siap Ibu, hatur nuhun. Ini luar biasa nih penjelasannya sangat detail ya dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh para mahasiswa nih. Jadi ada beberapa juga Ibu yang mengabari ke saya, "Hatur nuhun Pak Restu," katanya, "ini materinya sangat luar biasa," katanya. Saya mendapatkan, materi juga, Iya. hasil diskusinya sangat detail paparannya dan penjelasannya. Ya baik Ibu, mungkin, terima kasih sebelumnya Ibu untuk penjelasannya. Sebelum kita akhiri, acara hari ini, kita akan ada penyerahan sertifikat dulu mungkin secara simbolis ya Bu ya, kepada Iya. Ibu, yang diwakili oleh mungkin nanti Bapak Wakil Dekan 1 nih, sebagai bentuk apresiasi, atas ilmu dan waktu nih yang telah diberikan pada hari ini. Saya coba share screen dulu dan izin Pak Wakil Dekan 1 apakah sudah hadir? Sudah standby? Saya coba hubungi dulu ya Bu ya. Baik, halo, assalamualaikum. Apakah suara terdengar, Bu? Bu Yerda. Terima Ya, ya, kasih banyak. dengar dengan jelas Siap, Pak. siap. Bu Yerda, izin saya mewakili Ibu Dekan dan juga Pak Kaprodi Magister Kimia mengucapkan banyak terima kasih Bu Yerda atas Ya, waktunya dan ilmunya terutama nih yang sudah diberikan kepada mahasiswa ya. kami. Sekali lagi berikut adalah mohon diterima sertifikat yang sudah disiapkan oleh Ibu Dekan untuk Ibu. Mohon diterima Ibu, terima Ya, kasih. terima kasih ya. Siap, sama-sama Ibu. Ya, Terima kasih. ya, ditunggu Pak Ari di Bali. Oh iya, siap, siap Ibu. Sebentar lagi ya Bu ya, kita Minggu akhir depan ya. bulan ini kita ketemu. Siap. Siap. Siap, Bu Irda, siap. Ya. Ya baik, hatur nuhun Bapak Wakil Dekan 1. Nah mungkin barangkali tadi Bapak Wakil Dekan 1 sudah ada undangan nih dari Ibu Irda untuk, berkunjung nanti ke Udayana ya. Mungkin Iya, barangkali butuhkan moderator Ibu? Nanti saya bisa tanggal 23 mewakili Pak Bapak. ya, 23 Oktober. Siap siap Ibu. Baik dengan, berakhirnya acara hari ini dengan simbolis sertifikat yang telah diberikan, kita akhiri kuliah umum elektrometri pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya dapat diserap dengan baik dan juga bisa menjadi bekal ya untuk teman-teman mahasiswa di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter Idrawati SSI MSI atas materi yang telah diberikan. Saya tutup, sekian, mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan dan pelayanan yang masih kurang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.